Shorinji Kempo adalah seni bela diri modern asal Jepang yang menggabungkan teknik pertahanan diri dengan pembentukan karakter. Akar filosofinya terinspirasi dari ajaran dan gerakan bela diri Shaolin yang berkembang di Tiongkok. Lebih dari sekedar olahraga, Shorinji Kempo menekankan keseimbangan antara kekuatan dan kepedulian terhadap sesama. Perjalanan Shorinji Kempo Indonesia berawal jauh dari tanah air. Pada akhir tahun 1959, para pemuda Indonesia berangkat ke Jepang untuk menuntut ilmu. Di sana, selain pendidikan, mereka menemukan seni bela diri yang membentuk fisik sekaligus karakter. Shorinji Kempo. Momen penting terjadi pada tahun 1964. Ketika Utin Syahras menampilkan demonstrasi Shorinji Kempo dalam acara mahasiswa Indonesia di Jepang. Penampilannya memukau dan menarik perhatian banyak mahasiswa, termasuk Indra Kartasasmita dan Ginanjar Kartasasmita. Terinspirasi, mereka memperdalam latihan langsung di pusat Shorinji Kempo di Tadotsu, Jepang, mempelajari teknik sekaligus nilai-nilai yang menyertainya. Sekembalinya ke Indonesia, semangat itu diwujudkan dalam organisasi. Pada 2 Februari 1966, berdirilah Perkemi, Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia, sebagai wadah resmi pembinaan Shorinji Kempo di tanah air. Sejak saat itu, Kempo berkembang ke berbagai daerah. Dojo-dojo mulai berdiri dan latihan diikuti anak-anak, remaja, hingga dewasa. Shorinji Kempo tumbuh bukan hanya sebagai olahraga bela diri, tetapi juga sebagai sarana pembentukan disiplin, mental, dan jiwa persaudaraan. Berdasarkan hal ini, maka singkatan Perkemi dirubah menjadi Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia. Dalam perjalanannya, Perkemi berada di bawah naungan KONI Pusat dan terhubung dengan organisasi dunia WSKO, World Shorinji Kempo Organization, suatu organisasi Shorinji Kempo dunia yang berpusat di Jepang. Pembinaan yang konsisten melahirkan berbagai tonggak penting, termasuk kejuaraan nasional pertama pada tahun 1970 dan keikutsertaan resmi Kempo sebagai cabang olahraga di PON sejak 1977. Sensei Agus, ingat, Shorinji Kempo itu disesuaikan dengan budaya Indonesia. Siap, Sensei. Bawalah Shorinji Kempo ini ke arah yang lebih maju dan lebih cepat lagi berlari. Siap, Sensei Indra. Laksanakan. Apa yang kita lakukan sekarang akan kelihatan 5-10 tahun ke depan. Untuk itu, saya berharap kepada para Kenshi senior setelah kembali ke wilayah daerah masing-masing, buka dojo-dojo baru. Memasuki era modern, pertumbuhan Shorinji Kempo Indonesia semakin terasa. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan dojo baru terus bermunculan di berbagai daerah. Hingga kini, jumlah dojo telah mencapai lebih dari 1.600 dojo yang aktif membina Kenshi di seluruh Indonesia. Jumlah anggota pun terus meningkat. Dari sekitar 152.000 Kenshi pada tahun 2018, kini telah berkembang menjadi lebih dari 214.000 Kenshi, menunjukkan bahwa semangat latihan, persaudaraan, dan pembentukan karakter semakin diminati lintas generasi. Dari tingkat daerah hingga internasional, Kenshi Indonesia terus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Prestasi diraih, pengalaman bertambah, dan generasi baru terus tumbuh meneruskan semangat yang sama. Kini, 60 tahun sejak berdiri, Shorinji Kempo Indonesia bukan hanya sebuah organisasi bela diri, tetapi telah menjadi gerakan pembinaan karakter yang hidup di tengah masyarakat. Karena dalam Shorinji Kempo diyakini bahwa kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman.
Inilah keseimbangan yang dilatih. Inilah nilai yang diwariskan. Dan inilah semangat yang terus hidup dalam Shorinji Kempo Indonesia. Siapapun kelak pemimpinnya, visi kedepannya adalah mewujudkan Shorinji Kempo Indonesia yang berprestasi, modern, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria dan persaudaraan.